Ketemu lagi di Sport Mania. Sebelum menonton, jangan lupa untuk selalu tekan tombol subscribe dan loncengnya dulu untuk mendapatkan info terupdate dari Sport Mania. Penggemar MotoGP dibuat terkejut ketika Valentino Rossi memutuskan hengkang ke Yamaha pada awal musim 2004. Namun Alex Bridge menilai kepindahan itu terasa wajar karena Honda memperlakukan Rossi dengan sangat buruk. Kepindahan ke Yamaha adalah sebuah keputusan yang mudah. Kami mulai sedikit frustasi dengan Honda. Ketika pertama kali bergabung, kami merasa semua tim berjalan ke arah yang sama. Namun lama-kelamaan terasa ada pemisahan, ucap Alex Bridge. Selain itu, Rossi tersinggung dengan pernyataan Honda yang mengklaim kesuksesan selama ini terjadi karena kehebatan motor, bukan kemampuan pembalap. Dia tentu juga merasakannya sebagai seorang pembalap. Anda sudah pernah membaca perkataan Rossi tentang Honda yang memberikan perasaan bahwa motor sangat bagus. Dan itu bukan karena kontribusi pembalap. Itu adalah hal terburuk yang bisa dikatakan kepada seorang pembalap. Mengatakan kepada para pembalap bahwa mereka tidak penting. Mengatakan seperti itu dan Anda harus langsung mencari pembalap baru. Itulah yang terjadi, ucap Alex Bridge. Tak sampai di situ, hengkangnya Rossi dari Yamaha ke Ducati pada tahun 2011 menurut Alex Bridge cukup masuk akal. Sebab tidak banyak opsi tersedia jika Rossi memutuskan hengkang dari Yamaha. Di kepala saya, keputusan hengkang ke Ducati cukup mudah. Saya tidak tahu lagi kemana Valentino Rossi akan pergi jika ia meninggalkan Yamaha. Mereka siap memberikan kontrak 2 tahun untuk kami. Namun segalanya tidak berjalan dengan baik. Yang pasti saya sendiri tidak meninggalkan penyesalan, ucap Alex Bridge. Kabar membahagiakan datang dari pembalap Indonesia Andi Gilang yang resmi menikah pada tanggal 11 Desember 2020. Pernikahannya dengan Syifa Putri Sakura berlangsung di Melati, Sleman, Yogyakarta. Hal ini diketahui dari postingan akun Instagram Astra Honda Racing Team. Selamat menempuh hidup baru @27_Andi Gilang dan Syifa Putri Sakura. Akad nikah dilangsungkan hari ini di Melati, Sleman, Yogyakarta. Semoga kedua mempelai hidup berbahagia hingga akhir hayat, diberi keturunan yang soleh dan salihah, ucap Astra Honda Racing Team. Dikutip dari Speedweek, tim MotoGP Yamaha menaruh segudang harapan dan setumpuk pekerjaan bagi pembalap jebolan tim Honda, Cal Crutchlow, yang akan menjadi pembalap pengujinya di musim depan. Massimo Meregali mengatakan tahun 2020 Yamaha tidak mencapai tujuannya dan mengatakan bahwa akan ada beberapa tes yang dijadwalkan dengan Crutchlow. Untuk tahun 2021 ada banyak hal yang perlu kami tingkatkan. Fabio Quartararo akan tiba untuk line up dengan 2 pembalap muda dan cepat. Tugas kami adalah menyediakan semua yang mereka butuhkan dengan cepat dan konsisten sepanjang musim. Tahun ini kami memiliki masalah khusus dalam beberapa balapan terakhir, dan itu adalah sesuatu yang tidak ingin kami ulangi. Kami sedang mempersiapkan program pengujian yang intens. Saya pikir Cal Crutchlow akan memiliki banyak pekerjaan yang harus dilakukan, ucap Meregali. Sebelumnya Quartararo sempat membandingkan motor WRC M1 2020 dengan motor Yamaha edisi 2019. Baginya motor yang digunakannya tahun lalu lebih konsisten ketimbang 2020. Morbidelli mampu menyamai jumlah kemenangan yang telah diraih Quartararo di musim ini.
yakni 3 kali podium pertama. Walau begitu, Morbidelli lebih konsisten bersaing di papan atas ketimbang Quartararo yang belakangan ini justru tampil menurun. Kepada Speedweek, Quartararo bahkan menyebut di tahun depan dirinya ingin sekali bisa menggunakan motor Yamaha 2019 seperti yang dipakai Morbidelli. Bagi saya perbedaannya besar, kami harus pintar sekarang untuk membuat keputusan tepat di musim depan. Kami membutuhkan sepeda motor yang lebih konsisten. Andaikan kami tak bisa memulainya dengan baik, saya tidak yakin kami bisa berkembang lebih banyak. Motor 2019 lebih konsisten, dan itulah alasannya kenapa saya ingin mengendarai motor itu lagi, ucap Quartararo. Tampaknya hal itu diperbolehkan jika Quartararo ingin menunggangi Wazir M1 2019 lagi. Tetapi ada beberapa aturan yang ditentukan oleh pihak tim terkait hal itu. Di antaranya, pabrikan diizinkan untuk mengubah jenis spesifikasi mesin yang disediakan untuk setiap pengguna yang menggunakan mesin mereka pada awal musim 2021. Misalnya pembalap 2020 berlanjut hingga 2021 tetapi dapat menerima upgrade. Contohnya dari spek A ke spek B atau penurunan level dari spek B ke spek A. Demikian pula jika pabrikan memiliki 4 pembalap pada musim 2020 menggunakan 2 mesin spek A dan 2 mesin spek B, pabrikan dapat memilih kombinasi apapun untuk 2021, seperti 4 mesin spek A atau kombinasi lainnya. Jadi dengan peraturan itu, Yamaha bisa memberikan Fabio Quartararo motor Wazir M1 2019 di tahun 2021. Pembalap penguji Honda Steven Bradl menyatakan bahwa timnya akan dalam masalah seandainya dirinya terluka. Seandainya Bradl menjadi pengganti Marquez untuk membalap, maka dirinya akan mempunyai peran ganda. Peran ganda tersebut adalah Bradl bisa berfungsi sebagai pembalap dan bertugas untuk melakukan tes rider. Mengetahui hal tersebut, pembalap Jerman itu mencoba untuk mengusulkan tes rider kedua di Honda. Saya mengerti Honda, Anda tidak bisa bersiap untuk skenario terburuk. Semua orang tahu bahwa peran test rider menjadi semakin penting belakangan ini. Saya tidak tahu apakah perlu mempunyai test rider lagi atau pembalap pengganti, ucap Bradl. Seandainya akan mempunyai peran ganda sebagai pembalap dan test rider, Bradl memberikan peringatan ke Honda untuk perlu mendapatkan cadangan pembalap lain atau test rider lain selain dirinya. Jika saya terluka yang tidak ingin saya pikirkan, maka kami akan mempunyai masalah. Tetapi terkadang memang begitu, mengambil resiko dan mencoba untuk yang terbaik. Tidak banyak orang di planet ini yang bisa mengendarai motor MotoGP pada level yang sangat tinggi. Itu sulit, ucap Bradl. Itulah tadi beberapa informasi dunia MotoGP yang bisa kami sajikan. Terima kasih telah menonton video ini. Selalu ikuti informasi MotoGP kami lainnya. Salam Sport Mania.